di tabel IP-nya. 255.255.255.250 adalah IP kelas C. Prefiksnya berapa? Nih, /24. Berapa jumlah IP yang bisa kita pakai? Ada 254, gitu teman-teman. Jadi itu fungsinya tabel IP dan fungsinya IP address. Oke, kita lanjut. Langsung kita klik enter. Terus kita aktifin port si routernya. Tanda ini masih tanda merah. Artinya port ini masih dalam keadaan mati. Sekarang kita hidupkan. Klik no down. Enter. Nah, dia secara otomatis langsung berubah jadi hijau. Nah, ini orange. Orange ini artinya masih proses menghubungkan. Nanti dia juga pasti akan hijau nih. Nah, di sini keterangannya ada. Itu. Oke. Setelah kita kasih IP, kita langsung save. Cara save konfigurasi di mode global config gini. Klik do wr. Nah, do where itu artinya save perintah. Kalau nge-save perintah di mode user, ketiknya copy running config terus startup config gitu. Jadi di dua mode itu punya perintah sendiri-sendiri untuk nge-save konfigurasi kita. Oke. Sekarang si router udah dapat IP nih. IP-nya itu adalah 192.168.1.1. Nah, misalnya eh, setelah kita restart ya, reload. Oh shit, lupa ya tadi ya. Nah, ini kita nunggu nih kalau kayak gini nih. Ini tadi belum saya ketikin ya, no IP domain lookup-nya ya. Kita nunggu dulu nih, si router lagi ngebaca dulu nih, perintah ini ada nggak sih di database gua? Gitu. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Randy nih. Maaf Mas, kemarin saya coba router Cisco lupa serinya, tapi dia menggunakan port konsol. Nah, kan kalau Mikrotik pakai aplikasi Winbox, kalau Cisco pakai aplikasi tersendiri apa web gitu. Kalau Cisco, saya biasanya pakai PuTTY, pakai SSH ya. Itu untuk konfigurasinya. Saya selalu pakai PuTTY tuh untuk konfigurasi router Cisco maupun switch Cisco. Jadi kalau kalau Mikrotik ya pakai Winbox, kalau Cisco saya biasanya pakai PuTTY. Gitu Mas Randy. Oke, ini udah. Kita coba ketik no IP domain lookup, masuk ke mode global, configure configure terminal. Kita ketik no IP domain lookup, kita exit, kita klik reload lagi. Nah, dia kan nggak harus nunggu lagi. Jadi ketika error ya udah error gitu. Kita copy dulu, kita save dulu, copy running startup config. Oke. Nah, selanjutnya kita menampilkan konfigurasi. Ketiknya show running config. Show running config. Nah, show running config ini adalah perintah untuk menampilkan semua konfigurasi kita di router maupun di switch Cisco. Ini perintahnya adalah show running config. Kita klik, kita enter. Nah, kelihatan nih perintah kita nih. No IP domain lookup. Berarti udah ada perintah ini. Di router Cisco ini udah ada perintah ini. Terus di port interface gigabit ethernet 00, berapa sih IP-nya? Ini udah kelihatan. Ini IP yang kita kasih tadi. Nah, selanjutnya kita terus klik enter. Nah, ini belum ada perintah apa-apa lagi nih selain kita kasih IP, terus kita ganti nama, itu teman-teman. Jadi semuanya untuk melihat apa aja nih perintah yang ada di dalam router, kliknya adalah show running config. Kita akan menampilkan semua perintah yang berjalan di router gitu. Kalau perintah show API interface brief, nah show
IP interface brief. Show IP interface brief, ya. Nah, ini adalah untuk menampilkan IP address. Di router ini ada IP apa aja sih? Berapa aja sih IP-nya? Nah, ini nih kita ngeceknya di sini, show IP interface brief. Oke, bentar. Mmm. Oke. Nah, misalnya ini. Heeh. Nah, ini kan banyak nih ya. Kalau kita klik misalnya, show IP interface brief. Nah, di router yang kita setting barusan, kalau kita klik perintah ini, keluar IP-nya ini nih, di gigabit di port gigabit Ethernet 0/0, IP address-nya ini. Tuh statusnya up, protokolnya up, metode manual. Nah, ini kalau satu IP address. Misalnya kalau di sini, sekarang di, yang berbeda nih. Ini udah kompleks ya yang ini ya. Misalnya gini, N, show IP interface brief. Nah, kalau di router itu IP-nya banyak, ini semua akan tampil di sini. Itu bedanya teman-teman. Jadi itu fungsi perintah show IP interface brief untuk, mengetahui ada IP berapa aja di router. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP. DHCP itu kita balik lagi di protokol, mana DHCP ya? Protokol jaringan. Nah, ini DHCP nih. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol ini digunakan untuk memberikan konfigurasi jaringan otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan, termasuk pemberian alamat IP. Jadi, fungsi DHCP ini adalah memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan kita, gitu. Misalnya gini, si router kan udah punya IP ya, IP-nya adalah 192.168.1.1. Nah, si komputer ini dia nggak secara otomatis dapat IP dari si router, dia mesti di-setting manual. Setting manualnya ini, klik isinya, desktop, klik IP. Nah, kalau kita klik, kita setting manual, namanya adalah, IP static. IP static adalah IP yang kita setting secara manual. Tadi kan misalnya, IP si router 192.168.1.1. Kita tulis di komputer 192.168, jangan lupa titik ya, 192.168.1.1.10 gitu. Subnetnya berapa? Subnetnya adalah 255.255.0. Nah, itu subnetnya. Jadi teman-teman, subnet ini, jangan sampai salah ketik, karena dia dampaknya si komputer nggak akan bisa terhubung kalau dia salah ketik ya, salah nomor. Default gateway ini dia diisi sama alamat IP-nya si router. Alamat IP router berapa? Ini, kita isi aja, sini, copy paste tuh. Oke, kita close. Si PC11 ini, dia udah dapat IP. IP-nya berapa? IP-nya adalah, oh sorry, cara untuk ngeceknya gimana? Perintah ngecek IP di komputer, klik IP config. Nah, IP-nya ini nih 10, 192.168.1.10. Berarti IP 10 ini, angka belakangnya adalah, alamat si komputer 11 ini, si PC11. Coba kita tes, pakai ping. Ping ini kalau di Cisco pakai tracer, simbolnya ini nih, amplop amplop ada tanda plusnya nih.
klik dari router ke PC 11. Nah, lagi. Nah, ini terhubung, sukses. Artinya si router dan si PC 11 ini udah bisa saling komunikasi, statusnya ada sukses. Nah, sekarang kita coba nih, kita tes dari router ke PC 10. Sorry, bentar. Sini. Nah, kalau dari router ke PC 10, dia masih gagal. Kenapa? Karena si komputer, si PC 10 ini belum disetting IP-nya. Jadi dia nggak bisa saling komunikasi. IP-nya masih kosong. Kita setting manual lagi. Kita kasih IP-nya berapa tadi? 192.168.1.20 gitu ya. Tadi yang PC 11 10, PC 10 itu 20. Netmasknya jangan lupa 255.255.250. Gateway ini ngikutin IP si router. Oke, sekarang kita coba tes. Nah, masih gagal, kita tes lagi. Nah, dia sukses. Nah, gitu jadi teman-teman ya. Ini adalah fungsi alamat IP. Fungsi alamat IP itu supaya si perangkat bisa saling komunikasi di jaringan. Dari PC 10 ke PC 11 dia bisa sukses. Dari PC 11 ke PC 10 sukses. Dari router ke PC 10 sukses. Nah, PC 9 ini kita belum kasih IP nih. Coba kita tes lagi, tes ping. Nah, ini gagal karena dia belum dapat IP. Kita mesti setting lagi secara manual. Oke. Nah, ini kalau 3 komputer dalam satu jaringan kita setting manual nggak jadi masalah. Coba bayangin kalau ada 100 komputer, kita setting satu-satu. Wah, itu effort banget ya. Nah, fungsinya supaya dia dapat IP otomatis, kita pakai teknik apa? DHCP tadi. DHCP adalah, salah satu perintah protokol supaya si router bisa ngasih IP otomatis ke setiap perangkat yang connect ke internet. Oke, kita setting. Ini perintahnya. Exit dulu, kita masuk enable, configure terminal. Perintahnya IP DHCP full, terus kasih nama IP misalnya, IP pool office ya. Enter, klik network. Networknya berapa? Kita ngikutin IP si router nih. Nah, IP 1 ini adalah punya si router. Kalau networknya berapa? Berarti 0. Networknya 192.168.1.0. Terus, subnetnya berapa? 255.255.255.0. Enter. Terus default router. Nah, default router ini kita isi sama IP si router 92.168.1.1. DNS. DNS ini umumnya ini macam-macam ya. DNS itu bisa kita ketik 8.8.8.8. Nah, DNS 888 ini adalah DNS-nya Google. Nah, fungsinya si router ini apa namanya ya? Selalu ngeping ke si DNS. Selalu ngeping. Jadi fungsi DNS ini kita perlu isi untuk memastikan si router kita tetap aktif gitu ya, tetap terhubung ke internet. DNS itu macam-macam, ada yang 111, ada yang 888 gitu. Macam-macam sih. Sekarang kita pakai yang DNS 888 DNS Google. Oke, terus kita klik domain name misalnya latihan.com atau cisco lah. Domain name ini bebas ya. cisco.com misalnya. Oke, klik exit. Selanjutnya kita klik IP DHCP excluded address 192.168.1.1 misalnya 5 gitu ya.
Nah, sampai di perintah ini, DHCP harusnya udah bisa berjalan. Si router udah bisa ngasih IP otomatis, sudah bisa kasih IP otomatis, ke setiap, eee, komputer yang terhubung ke jaringan. Nah, kenapa kita kasih IP DHCP excluded address? Nah, ini adalah IP yang nggak boleh dipakai sama si komputer manapun. Jadi dari IP 1 sampai IP 5, ini si router nggak akan ngasih IP itu ke perangkat-perangkat yang terhubung, gitu. Jadi ini adalah IP spesial, gitu. Nah, nanti IP spesial ini bisa digunakan misalnya untuk printer, eee, fingerprint, gitu. Gitu, oke? Kita enter. Kita cek nih sekarang, si PC9 kan tadi kita belum kasih IP ya, tuh. Kalau PC10 kita udah kasih nih IP-nya. IP-nya adalah 20. Sekarang kita cek, kita klik DHCP. Nah, dia secara otomatis router udah ngasih IP nih, otomatis. Kita nggak perlu, apa namanya, nggak perlu kasih secara manual lagi. Gitu, itu fungsinya DHCP, teman-teman. DHCP fungsinya supaya si router bisa ngasih, IP secara otomatis. Sampai di sini, ngerti, teman-teman? Nanti, saya share. Nah, suara saya kedengeran nggak, teman-teman? Boleh di komentar. Aman aman aman. Aman ya? Oke. Nah, paket tracer ini saya sering pakai, teman-teman nih, buat latihan. Waktu ambil CCNA, saya latihannya di sini. Nah, ini yang saya pakai nih. Ini yang saya pakai nih. Jadi saya buat, apa namanya, buat simulasi sendiri. Saya buat simulasi, ini IP-nya masing-masing, di mana, IP 192.168.10.200 ini bisa terhubung ke sini, bisa saling komunikasi. Nah, ini udah, apa sih namanya ya, metode lanjutan ya, teman-teman ya. Ini ada beberapa konfigurasi nih, ada HSRP, STP, VTP, gitu, teman-teman. Nah, ini juga di waktu saya masuk kerja, saya ditesnya ini nih, kata waktu itu ada GM-nya ya, GM di network-nya, dia buat topologi, dia bilang, "Coba setting ini." Dia yang nentuin, ini IP-nya ini IP-nya ini. Terus kita setting sendiri tuh, gimana caranya semua bisa saling terhubung, gitu, teman-teman. Dan saya dites ini nih waktu itu, coba konfigurasi semuanya. Ini ada switch yang multi layer, ada switch layer 3, ada switch gini deh, switch, manageable sama switch unmanageable, gitu ya, gitu. Jadi paket tracer ini benar-benar berfungsi banget buat kita yang mau belajar jaringan, terutama Cisco ya, gitu. Nah, jadi, tadi kita udah masukin perintah, DHCP, kita save di WR. Nah, oke, si router ini udah bisa ngasih IP otomatis ke setiap perangkat yang connect ke jaringan ini, ke jaringan, si router. Contoh misalnya tadi kan ini udah dapat IP otomatis, tadi PC10 kita kasih IP manual, sekarang coba kita klik DHCP. Nah, dia dapat IP tuh, 192.168.1.7. Jadi dia dapat IP secara otomatis. Kita tes, ping, in progress, kita tes lagi, sukses, in progress, lagi, sukses, sukses, gitu. Jadi fungsinya alamat IP supaya si perangkat ini bisa saling komunikasi satu sama lain, gitu, teman-teman. Nah, terus fungsinya DHCP adalah memberikan IP secara otomatis ke perangkat-perangkat yang connect